Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, marilah kita hayati salib Yesus melalui peristiwa kematiannya di kayu salib dalam perayaan ibadah Hari Jumat Agung dan Perjamuan Kudus ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kami orang-orang berdosa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ibrani pasal 9 ayat 14, firman Tuhan berkata demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, inilah kami yang boleh kembali memperingati peristiwa kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dan inilah kami Tuhan sebagai umat ciptaan-Mu, manusia yang berdosa,
Kami boleh luput dari kutuk. Kami boleh luput dari kehinaan. Itu semua karena pengorbanan-Mu bagi kehidupan kami setiap manusia. Saat ini Bapa di sorga, kami yang terkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, inilah kami yang dalam kerendahan hati memohon ampun salah dan dosa kami, Tuhan. Sadarkanlah kami dari setiap perbuatan-perbuatan kami yang tercela, perbuatan-perbuatan kami yang merugikan orang lain, bahkan menyakiti hati Tuhan. Tuhan yang baik, kami percaya ada pengampunan dan belas kasih daripada-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah kami, Tuhan, pribadi-pribadi kami, mengaku salah dan dosa kami di hadapan-Mu. Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, ampuni dan kasihani kami. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah Allah kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Kolose pasal yang pertama ayat 13 hingga 14 berbunyi demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 21 hingga 22. Ampuni
Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Di hari ini Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, ketika kami kembali memperingati kematian Engkau, Sang Juru Selamat kehidupan kami, di kesempatan ini dalam keheningan, inilah kami yang terus rindu untuk bersekutu denganmu Tuhan. Dan di kesempatan ini kami hendak membaca firman Tuhan, kami hendak merenungkannya bersama. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami agar kehidupan kami ini, bejana hati kami, terisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami lakukan di dalam hidup kami sebagai anak muda, sebagai orang tua, dan siapapun kami. Bermohonlah kami dalam kerendahan hati. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, terangilah kami dengan kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari bersama kita membuka bacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal 15. Kita membaca ayat 33 hingga ayat 41. Di dalam Injil Markus pasal 15 ayatnya yang ke-33 hingga yang ke-41. Bagian bacaan firman Tuhan ini saya mengajak kita semua untuk membaca bersama-sama dengan perikop Yesus mati. Kita mulai. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara,
kembali kita boleh memperingati kematian Yesus Kristus di tahun 2021 ini, dan kita boleh bersama hadir di rumah gereja mengikuti Jumat Agung dan perjamuan kudus, sekalipun dibagi beberapa jam ibadah, tetapi inilah bentuk kerinduan bersama kita semua untuk datang di rumah gereja ini untuk memperingati kematian Yesus Kristus di perjalanan kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh merenungkan minggu-minggu sengsara hingga boleh berada di minggu sengsara yang ke-6. Dan kita kini berada dalam penghayatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam bagian Alkitab ini menceritakan tentang peristiwa kematian Yesus di Bukit Golgota. Kematian Yesus dapat dikatakan singkat dan mencekam, sebab sejak jam 12 siang sampai jam 3 sore, daerah atau tempat Yesus disalibkan menjadi gelap. Bahkan ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah. Dalam situasi itu pasti ada yang cemas, takut, panik, khawatir, dan bingung dengan kejadian yang sementara mereka alami. Kematian Yesus adalah klimaks dari penderitaannya sebagai anak manusia, putra Allah. Sebagai putra Allah, Yesus sanggup untuk melepaskan diri dari penderitaan dan kematian tragisnya. Tetapi Yesus memilih taat untuk menderita dan mati dalam cinta Allah, supaya murka Allah atas dosa umat manusia dikatakan tereliminasi. Saudara-saudara, kematiannya menjadi alternatif untuk menggantikan kematian kekal menjadi kasih abadi yang menyelamatkan dan menghidupkan. Dalam prosesi kematian Yesus, semua rasa benci, semangat membunuh, dan berbagai pikiran serta perilaku manusia untuk membinasakan yang menyebabkan manusia terbuang di hadapan Allah ditanggung secara sempurna oleh Yesus yang penuh kasih dan pengampunan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus merasa sendiri menjemput maut. Karena itu ada seruan kuat kepada Bapa. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan Yesus ini membuat banyak orang di sekitarnya menjadi salah tafsir dengan mengatakan bahwa Yesus memanggil Elia. Ucapan Yesus itu adalah ungkapan kepasrahan dan ketidakberdayaan kemanusiawiannya yang sangat menderita dan berada dalam kepedihan. Namun Yesus menanggung semua itu tanpa penyesalan dan cela, sampai dia menyerahkan dan menyelesaikan semuanya di kayu salib. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sewaktu disalib Yesus mengatakan sudah selesai. Ini adalah sebuah ucapan kesempurnaan dalam penyelesaian karyanya di dunia, sekaligus sebuah momentum
untuk mematahkan kuasa dosa dan kejahatan yang ada di dunia ini. Suara kasih Yesus menyerahkan nyawanya adalah peluang berkesinambungan yang antara dan diciptakan jadi sempurna dengan Allah, bahwa Allah berdamai dengan manusia. Di sekitar salib Yesus kita peroleh kesaksian bahwa ada banyak hal ajaib yang terjadi, baik kegelapan yang berlangsung lama dan tidak biasa, maupun pengakuan iman dari orang yang tidak beriman, seperti ungkapan kepala pasukan. Itu dapat kita baca di ayat yang ke-39. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Kepala pasukan adalah orang yang sejak awal berada di sekitar salib Yesus, sehingga momen-momen Yesus tersalib disaksikannya sejak semula. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memperingati kematian Yesus Kristus mengajak kita semua untuk mau dan terus berdamai dengan Tuhan Allah, karena Allah telah berdamai dengan kita sebagai manusia. Jangan lagi kita menyakiti hati Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, sehingga ketika sebentar kita minum anggur, makan roti bersama, benar-benar kita menghayati sebuah pengorbanan yang luar biasa untuk saya dan saudara-saudara. Ini bukan cuma sekedar kita memperingati tiap tahun peristiwa kematian, tetapi bagaimana kita menghayati sebuah pengorbanan yang tidak dapat dibayarkan dengan apapun. Dan kiranya kematian Yesus Kristus ini terus menguatkan saya dan saudara-saudara bahwa pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Inilah bukti keyakinan, kepercayaan kita kepada Dia bahwa kita punya Allah yang hidup. Tuhan kiranya menolong kita semua. Tuhan kiranya memberkati kita semua, menguatkan dalam menjalani kehidupan ini, dan percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, dalam penetapan perjamuan kudus, saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 26. Demikian bunyinya. Mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara-saudara, demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia,
dan sambil menanti kerajaan Allah, sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan, bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Ya Allah kami, yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, satu-satunya penolong kami, Juru Selamat kami, Allah kami yang mati, tetapi juga yang bangkit di antara orang mati. Ini kami yang mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Ini kami yang berterima kasih kalau di kesempatan ini Tuhan boleh memberikan kami kesehatan, memberikan kami nafas hidup untuk kami pakai, kami nikmati di perjalanan hidup kami bahkan sampai detik ini. Oleh karena itu kami yang hidup oleh karena kasih karunia-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas kemurahan dan kebaikan Tuhan ini. Dan inilah kami Tuhan dalam persekutuan yang beribadah bersama di dalam ibadah Jumat Agung, tetapi juga bersama dalam perjamuan kudus, perjamuan asa yang kudus. Sebagai anggota Sidi Jemaat, kami hendak makan roti dan minum anggur bersama, menjadi sebuah peringatan akan Engkau sampai Engkau datang kembali. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu ini sebagai simbol roti dan anggur. Biarlah kami dikuatkan, kami dimampukan untuk mampu menghayati arti pengorbanan Yesus Kristus, arti kematian-Mu di kayu salib. Dan saat ini Bapa di sorga, hamba yakin dan percaya bahwa Tuhan menyucikan hati dan pikiran kami, menguduskan kami, dan mengarahkan hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus yang baik, di kesempatan ini kami pun mendoakan bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu yang ada di muka bumi ini, bahkan yang ada di negara kami ini Indonesia, bahkan gereja Masei Injili di Minahasa, dan secara khusus Jemaat Gemim Baitul Girian. Inilah kami Tuhan yang boleh dipersiapkan dalam menerima perjamuan kudus sebentar, tetapi dalam kehidupan kami ini, tantangan dan persoalan pergumulan hidup silih berganti di dalam hidup kami. Tetapi kami percaya ada Tuhan yang selalu menguatkan kami, yang selalu memampukan kami untuk tetap terus kuat, untuk tetap terus semangat, tetapi juga iman kami terus dikuatkan. Tuhan memberkati kami semua dari kolom 1 hingga kolom 21. Anak-anak kami sebagai generasi penerus kiranya diberkati oleh Tuhan. Bahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan kiranya menolong mereka, Tuhan kiranya memampukan mereka. Keluarga-keluarga yang masih produktif dalam bekerja, dalam tanggung jawab apapun, kiranya Tuhan memberkati mereka, terus menganugerahkan mereka sehat kuat,
tetapi juga semangat rasa syukur dalam menikmati kehidupan ini bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Dan ketika pun kami bermasyarakat, Tuhan memberkati kami sebagai jemaat-Mu. Kami tahu bagaimana saling menolong, saling mengasihi, saling mendoakan, tetapi juga saling bertoleransi satu dengan yang lain dalam keberagaman, keberagamaan, tetapi juga bermasyarakat. Tuhan memberkati kami agar kami boleh memberi dampak yang baik sebagai gereja-Mu, tetapi juga sebagai pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami terus menebarkan kasih dan saling mendoakan siapapun di dalam kehidupan ini. Tuhan menolong kami sebagai jemaat Gemim Baitel dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap pengabdian kami, dalam ketulusan. Kiranya terus Tuhan mampukan kami, pelayanan demi pelayanan yang ada di jemaat Gemim Baitel, program-program pelayanan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami untuk bersama saling membangun spiritualitas, saling membangun keberimanan kepada Tuhan, dan pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan percayakan, penatua, syamas, guru agama, pendeta, dan siapapun yang tidak dapat hamba-Mu sebutkan. Tuhan berkati kami semua, terus bergandengan tangan untuk melayani-Mu. Bahkan gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, kiranya berkenan Tuhan tetap terus menguatkan kami, memampukan kami untuk tetap terus menaburkan kasih bagi sesama kami. Dan Tuhan tolong bangsa dan negara kami ini, kiranya kami terus dimampukan, dan kiranya ada pemikiran-pemikiran yang tidak baik, pemikiran-pemikiran yang jahat untuk mengacaukan bangsa dan negara kami ini. Dari tempat ini kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa, Tuhan pasti ubahkan kehidupan mereka. Tuhan pasti ubahkan perilaku mereka yang tidak baik untuk sesama kami. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh hidup bergandengan tangan, damai, tetapi juga berbineka tunggal ika. Dan Tuhan tetap terus menolong kami sebagai bangsa dan negara Indonesia. Bahkan secara khusus yang ada di Kota Bitung, Tuhan kiranya memberkati kami sebagai masyarakat, sebagai jemaat-Mu. Bahkan pemerintah yang baru dilantik, Bapak Wali Kota Insinyur Moritz Mantiri dan Bapak Hengki Honandar Sarjana Ekonomi, kedua hamba-Mu ini Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin kepemerintahan di Kota Bitung. Berkatilah mereka, kuatkanlah mereka bersama dengan keluarga dan siapapun yang mereka pakai untuk membantu kerjasama dalam kepemerintahan yang ada. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya menyertai. Dan kehidupan kami semua, kami pun boleh merasakan bagaimana cara dan kehendak Tuhan yang berlaku bagi pemerintah, tetapi juga bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di kesempatan ini kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan, dimampukan, dikuatkan oleh Tuhan. Dan ketika pun kami sebentar hendak memberikan persembahan, tetapi juga sampul-sampul syukur yang ada, Tuhan kiranya memberkati persembahan dan sampul syukur yang hendak kami berikan sebentar. Kuduskanlah itu, dan biarlah kami dikuatkan, dimampukan untuk tetap terus mengucap syukur lewat segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kami. Dan Tuhan kiranya menolong saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, anak muda maupun orang tua. Tuhan jamah dan pulihkan mereka, kuatkan iman mereka. Yakinkanlah bagi mereka bahwa Engkau sanggup untuk menolong dan memulihkan keadaan mereka. Dan Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami ini. Ini kami yang berdoa, ini kami yang berseru, yang berserah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, agar supaya kita dikenyangkan dengan roti surga, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengerahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Diundang mungkin yang lansia dulu untuk meja pertama, dan nanti diisi yang kosong oleh anggota jemaat. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan Jika belum luka penuh nanti diisi oleh yang anggota jemaat. pedih. Meski Jemaat, mahkota silakan mengisi yang masih kosong. menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormat-Mu. Yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicercah, disiksa, dilukai. Yang salah siapakah? Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku, dosaku telah Kau gantung di kayu salib-Mu. Oh, kasihani aku. Roti yang dipecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah
Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai perdamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Roti yang dipecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah,
Makanlah, ingat, dan percayalah bahwa tubuh kita Tuhan Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai perdamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, aku rasa hancur songkaku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibmu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Roti yang dipecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai perdamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur ini
yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Roti yang dipecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah.
Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Dijol juta, tergantung Tuhan Yesus, supaya dilepaskannya kami ini dari dosa, kematian ditanggungnya, supaya kami luputlah dijol juta, tergantung roti yang dipecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur ini, yang atasnya kita mengucap syukur, ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu
Roti yang dipecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah. Bagi anggota sini jemaat yang belum mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena masih banyak kursi kosong, dipersilakan untuk masuk ke dalam ruangan gereja. Juru selamat, aku berserah.
Roti yang dipecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Di salib Yesus dikasih. Serahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Meja terakhir diundang jemaat yang masih belum mengambil bagian. Roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus dan persekutuan dengan Kristus. Ambillah.
Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Berserah kepada Yesus, roh dan jiwaku, ku percaya. Roti yang dipecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus,
Marilah kita mengucap syukur kepada-Nya dan memuji nama-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian jauhnya daripada kita pelanggaran kita. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. NKB nomor 34, Setiamu Tuhan. Sukari
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena anugerah, kemurahan, bahkan perkenanan Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu. Tetapi juga di kesempatan ini, kami boleh mengambil bagian memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib melalui perjamuan asa yang kudus. Kami tadi boleh makan roti dan minum anggur sebagai simbol tubuh dan darah Yesus. Kiranya ini menguatkan iman percaya kami selalu, bahkan taat dan setia kepada Tuhan sampai kapanpun. Dari pagi hingga siang hari ini, kami berada di rumah gereja. Kami percaya Tuhan menolong dan menyertai kami, sekalipun tidak dapat kami balaskan harga yang begitu sangat-sangat mahal lewat pengorbananmu bagi kami. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau melihat ketulusan hati kami berada di tempat ini dalam kekudusan. Dan kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah dan kemurahan-Mu itu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan ketika kami hendak berpisah dari tempat ini, ketika kami hendak kembali ke rumah kami masing-masing, dan pun ketika kami ada rencana-rencana untuk pergi keluar kota. Tuhan sertai, lindungi dan kawali perjalanan kami, dijauhkan dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, atas perlindungan-Mu bagi kami yang boleh beribadah di pagi hingga siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah ini. Saya undang kita semua berdiri. Mari kita melakukan NKB nomor 83. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara
sekalian. Jemaat Tuhan, silakan duduk, kita saat teduh sejenak, kemudian kita mendengarkan warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita lagi bersyukur dia bersama-sama mengambil bagian dalam meja perjamuan kudus, beribadat, dan terus mengingat perbuatan kasih Tuhan, pengorbanan Kristus di Bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa kita. Warta jemaat hari ini, yang pertama, kehadiran kita di ibadat dan perjamuan saat ini, pria 111 orang, wanita 133 orang, jumlah 244 orang dengan 9 meja. Kemudian informasi untuk kitab di ibadah Paskah nanti pada hari Minggu, Paskah pertama, ibadat akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Ibadat pertama, ibadat pagi jam 6, mohon terjadwal jemaat kolom 15 sampai dengan kolom 21. Dan penanggung jawab adalah panitia dan persus kolom 15 sampai kolom 21. Kemudian ibadat pagi jam 9.30, terjadwal persus kolom 1 sampai dengan kolom 7, dan penanggung jawab adalah persus dan panitia, persus kolom 1 sampai dengan kolom 7. Kemudian ibadat malam jam 18 atau jam 6, terjadwal kolom 8 sampai dengan kolom 14. Jadi yang hadir pagi ini di Paskah nanti dijadwalkan untuk ibadat jam 6 sore. Dan hari Senin Paskah yang kedua diatur oleh kolom masing-masing. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat bahkan seluruh jemaat yang hadir saat ini, menyampaikan terima kasih kepada yang terkasih Bapak Pendeta Otto Riedel Lanes, Sarjana Teologi, yang telah melayani kita. Tuhan memberkati Bapak Pendeta bahkan dalam kehidupan keluarga Lanes Kanter. Terima kasih kepada petugas-petugas yang telah berpartisipasi, baik pemain keyboard, operator LCD, song leader, operator live streaming, yang telah bertugas memfasilitasi ibadat ini sampai selesai. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadat saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Jemaat diundang berdiri dan kita saling memberi salam sehat. Salam sehat untuk kita semua. Selamat berJumat Agung.